Selamat datang di channel saya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hormon atau sering disebut ZPT. Hormon tanaman atau fitohormon merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan tanaman. Hormon ini merupakan kumpulan senyawa organik non-nutrisi, baik alami maupun buatan. Hormon tumbuhan atau fitohormon selanjutnya disebut zat pengatur tumbuh atau plant growth regulator, untuk membedakannya dengan hormon hewan. ZPT berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Saat ini dikenal 5 kelompok utama ZPT, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilena, dan asam absisat. Auksin, sitokinin, dan giberelin bersifat positif bagi pertumbuhan tanaman pada konsentrasi fisiologis. Adapun etilena dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, dan asam absisat merupakan penghambat, inhibitor, pertumbuhan. ZPT sintetik ada yang memiliki fungsi sama dengan ZPT alami, meskipun secara struktural berbeda. Dalam praktiknya, seringkali ZPT sintetik yang dibuat manusia lebih efektif atau lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani daripada ekstraksi ZPT alami. Selain itu, ZPT sintetik lebih praktis dalam aplikasinya dan kandungan ZPT-nya sudah diketahui dengan pasti, sementara ZPT alami yang belum terukur kandungannya. Berikut beberapa ZPT yang banyak ditemukan saat ini. Pertama, auksin. Auksin merupakan ZPT yang berperan dalam perpanjangan sel pucuk atau tunas tanaman. Selain memacu pemanjangan sel yang menyebabkan pemanjangan batang dan akar. Peranan auksin lainnya adalah kombinasi auksin dan giberelin, yaitu memacu perkembangan jaringan pembuluh dan mendorong pembelahan sel pada kambium pembuluh sehingga mendukung pertumbuhan diameter batang. Auksin memengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar, perkembangan buah, dominansi apikal, fototropisme dan geotropisme. Auksin, IAA, sering dipakai pada budidaya tanaman, antara lain untuk menghasilkan buah tomat, mentimun dan terong tanpa biji. Auksin juga dipakai pada pengendalian pertumbuhan gulma berdaun lebar dari tumbuhan dikotil di perkebunan jagung dan memacu perkembangan meristem akar adventif dari stek mawar dan bunga potong lainnya. Kedua, sitokinin. Sitokinin berperanan dalam pembelahan sel, sitokinesis. Golongan sitokinin, sesuai namanya, merangsang atau terlibat dalam pembelahan sel. Senyawa dari golongan ini yang pertama ditemukan adalah kinetin. Sitokinin alami misalnya kinetin dan zeatin. Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh aktif terutama pada akar, embrio dan buah. Sitokinin yang diproduksi di akar selanjutnya diangkut oleh silem menuju sel-sel target pada batang. Kinetin banyak ditemukan pada bulir jagung yang muda, sedangkan zeatin banyak ditemui pada air kelapa. Sitokinin berperanan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan dan menunda penuaan. Ketiga, giberelin. Manfaat giberelin dalam pertumbuhan tanaman adalah mendorong perkembangan biji, kuncup, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, serta memengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Giberelin dikenal juga dengan nama asam giberelat dan dalam pembelahan sel dan atau perpanjangan sel tanaman. Senyawa pertama yang ditemukan memiliki efek fisiologi adalah GA3, asam giberelat 3. GA3 merupakan substansi yang diketahui menyebabkan pertumbuhan membesar pada padi yang terserang fungi Gibberella fujikura. Giberelin juga berperan dalam memacu pembungaan pada beberapa tanaman, mematahkan dormansi biji serta memicu perkecambahan biji. Keempat, etena. Etena atau dikenal juga dengan nama etilena merupakan zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ruang. Etena berperan dalam mempercepat pemasakan buah. Contohnya dengan pemeraman merupakan usaha untuk menaikkan konsentrasi etilena di sekitar jaringan buah sehingga buah cepat masak.
Contoh lainnya adalah pengerbitan pada pemeraman, akan usaha pembentukan asetilena, gas karbit, yang di udara akan tereduksi oleh gas hidrogen menjadi etilena. Contoh etilena yang sudah dibuat antara lain ethepon, asam 2-kloroetil fosfonat, yang diperdagangkan dengan nama etrel dan beta-hidroksiletilhidrazina atau BOH. Etilena juga dapat menyeragamkan pembungaan pada tanaman semusim, misalnya pada tanaman nanas. Kelima, inhibitor. Inhibitor merupakan zat pengtur tumbuh yang berperan dalam penghambatan proses biokimia dan proses fisiologis bagi aktivitas keempat ZPT di atas. Secara alami, inhibitor adalah asam absisat, ABA, yang selanjutnya diproses menjadi metabolit ABA. Inhibitor sintetik yang dibuat untuk menghambat metabolisme atau menunda metabolisme tanaman. Antara lain MH, 2-kloroetil, amonium klorida, contohnya ciocel dan klormekuat, SADH, ancimidol, asam triodenzoat, TIBA, dan morpacin. Demikian untuk pembahasan tentang ZPT kali ini. Di video selanjutnya akan kita bahas, bagaimana membuat ZPT organik dengan bahan-bahan yang mudah. Terima kasih sudah menonton sampai habis.